Hurairah, beliau cerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda utusan Allah. Nah, ini sabdanya ini sangat menarik sekali ini. Letternya atau lapalnya menarik sekali. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang perkasa, yang kuat. Orang mukmin yang kuat. Ini kuat ini artinya dua. Kuat mentalnya dan juga kuat fisiknya. Ini dalilnya anak-anak yang olahraga ini. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang gagah, kuat, perkasa, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih disenangi menurut Allah, minal mu'minil dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Jadi orang yang sehat fisiknya, yang gagah mentalnya, kuat, itu lebih disenangi oleh Allah daripada orang yang lemah, tadi orang ya, kena anginnya orang lewat saja sudah semaput. Nah, itu begitu. Jadi umat Islam, orang Islam itu dianjurkan supaya gagah, supaya kuat. Maksudnya di sini ya dua-dua. Jadi mental artinya batinnya kuat, juga luarnya. Oleh karena itu, menafsirkan hadis ini banyak sekali pendapat menurut kacamatanya masing-masing. Kalau ahli tasawuf mengartikan ini, hadis ini, orang mukmin yang kuat itu artinya orang yang menghadapi urusan-urusan dan keperluan-keperluannya tidak tergantung kepada sarana-sarana. Sarana itu sabab, asbab. Tapi dia berpegang teguh langsung kepada musabbibul asbab, penyebab yang membuat sebab, yaitu Allah. Ini yang dimaksud al-mu'minul qawi menurut ahli tasawuf. Jadi orang yang kuat menurut ini itu dia itu tidak dipengaruhi umpamanya pada satu waktu dia sakit, tidak minum obat, ya, tidak minum obat karena obatnya sudah habis dan karena uangnya sudah habis untuk beli obat. Ya sudah, tak usah obat. Banyak. Saya punya pembikin obat, pemberi obat, apoteker yang asli. Jadi maksud Tuhan. Saya tidak perlu itu apotek. Tapi pada waktu dia sudah tidak punya uang, ya, itu namanya gagah. Ini yang dimaksud al-mu'minul qawi menurut tafsiran atau kacamata ahli tasawuf. Kalau menurut ahli fikih syariat, orang mukmin yang kuat yaitu yang berpegangan teguh kepada hukum-hukum agama. Jadi ini, kalau kamu membuat dalil ini untuk olahraga boleh. Coba lihat ini ya, Kanjeng Nabi bersabda, memang betul. Mukmin yang kuat, yang gagah, kuat, perkasa, itu lebih baik dan lebih dicintai menurut Allah daripada mukmin yang lemah. Ini fisiknya juga. Jadi pokoknya
sabda Nabi itu memang sengaja dibikin kabur begini ya, supaya bermanfaat lah maksudnya. Ada lagi yang mengartikan lain. Mukmin yang kuat itu artinya kuat dalam pergaulan. Dia kuat menghadapi macam-macam apa itu gangguan, godaan. Nah, dalam pergaulan, tapi dia itu kuat mental. Ya, begitulah cara mengertikannya itu macam-macam. Yang paling netral, artinya, yang paling tidak memihak, arti hadis ini, orang mukmin yang kuat dalam arti hatinya teguh melakukan ibadah, melakukan perintah, dan badannya juga kuat untuk mengerjakannya. Ada orang yang hatinya itu semangat, tapi badannya tidak kuat. Sampai sembahyang dapat 2 rakaat saja sudah pening, sudah tak kuat. Karena itu yang paling baik atau yang paling netral hadis ini maknanya dua-dua. Ya, batinnya kuat untuk melakukan perjuangan, mujahadah. Mujahadah itu di sini. Mujahadah diambilkan hadis ini berarti orang Islam yang kuat mujahadah, kuat bersungguh-sungguh memaksa melakukan ibadat atau melakukan kebaikan-kebaikan, itu lebih disenangi menurut Allah daripada orang yang lemah badannya atau lemah fisiknya. Lemah badannya tapi kuat fisiknya juga kurang disenangi, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa karena lemes. Tapi di sini kemudian disambung oleh Tuhan, oleh Nabi dengan sabdanya wa fi kullin khairun. Ini penting. Ini untuk jangan sampai orang yang kurus, yang kurang darah, ya, yang sakit menging, yang sakit TBC, ya, itu jangan kecil hati. Terus disambung wafi kullin katanya Nabi. Dan di dalam masing-masing khairun ada kebaikan. Jadi ini supaya jangan kanjeng Nabi itu mau begitu. Pas saya tak melo, saya ini bapaknya ada orang kurus gitu, sakit menging, ya. Saya kalau begitu karena badan saya begini kurang disenengi. Lalu dijawab di sini wafi kullin, dan di dalam masing-masing orang dua itu, yang kuat dan yang lemah, khairun, ya, sama-sama ada kebaikan, sama-sama mempunyai kebaikan. Apa kebaikannya? Ya, karena orang iman, orang berislam sama-sama mempunyai iman, baik yang lemah maupun yang baik yang kuat maupun yang lemah. Nah, sekarang ini sambungannya. Ihris ala ma yanfa'u. Ini sabda beliau ini bertuah atau merupakan amanat bagi diri kita masing-masing. Ihris, inginlah, atau kalau ihris itu asalnya itu tamak, serakah maknanya. Ihris artinya bersungguh-sungguhlah ala ma yanfa'uk, atas apa-apa yang berguna kepada dirimu. Apapun yang berguna kepada dirimu, ingin artinya ingin memperolehnya, baik mengenai urusan dunia maupun mengenai terutama agama.
Wasta'in, jadi kamu harus berjuang merebut, ihris atas apa yang berguna, tapi dalam pada itu wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan kekuatan dirimu sendiri, ini maksudnya. Jadi ini caranya mujahadah. Mujahadah itu harus diartikan dua. Satu, ihris ala ma yanfa'u, artinya berusaha keras untuk, jadi berusaha artinya ikhtiar, keluar dari ototnya sendiri, keringatnya sendiri, supaya mencapai apa yang berguna kepadamu. Lalu yang kedua, jangan lupa mohon kepada Tuhan, ista'in billah. Juga belajar. Orang belajar itu jangan cuma asal sering mutalaah, sering berdiskusi, sering melihat buku pelajaran. Enggak cukup. Otakmu diasah, enggak cukup. Kalau kamu ingin sukses, dua-dua harus kamu lakukan. Ya, dengan otaknya, dengan mengatur waktu. Tiap jam sekian saya harus belajar. Nah, repotnya bagaimana harus mengharuskan diri ada waktu tertentu. Tapi di samping itu, ini wasta'in billah, mohon kepada Tuhan. Orang yang sejak belajar dia sudah mengenyampingkan permohonan kepada Tuhan, maka ilmu yang akan diperolehnya kelak akan menyebabkan dia itu ar-ra'ahu istaghna, apa dan di surat Iqra, dia menjadi congkak karena ilmunya, dia sombong karena ilmunya, seolah-olah dengan akal dan ilmuku aku jadi raja, aku jadi setengah Tuhan. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu menjadi congkak karena dia menganggap telah bisa berdiri sendiri, bisa mencukupi dirinya sendiri. Jadi ini pesan dua ini. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ini harus selalu digandeng. Kemudian disusul wala ta'jiz, dan jangan lemah diri, jangan kendur. Dalam usahamu itu jangan kendur. Wala ta'jiz. Wa in asabaka syai'un, dan apabila mengenai kepadamu, menimpa kepadamu syai'un, sesuatu halangan, sesuatu kejadian, sesuatu nasib yang tidak menyenangkan, fala taqul, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza, saya andai kata aku melakukan ini kadza wa kadza, itu ini law anni fa'altu kadza, andai kata aku melakukan begitu, begini, wah tak kira begitu. Jangan. Kalau kamu ditimpa sesuatu kemalahan atau kecelakaan atau nasib atau kejadian apa umpamanya, ya, kamu di dalam satu mata pelajaran sudah ketemu tentang, ya, sudah